Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz. Hari ini kita kembali akan membahas game dari Magnus Carlsen melawan Daniel Dubow. Magnus Carlsen memulai permainan dengan E4, lalu C5, pertahanan Sisilia. Kuda berkembang ke petak F3, kuda C6. Magnus Carlsen di posisi ini memilih gajah B5, memainkan Sisilia varian Nesmedinov Rossolimo attack. Daniel Dubow membalas dengan dorongan pion E5. Kalau sekarang gajah makan kuda, maka pion makan gajah. Kuda makan pion akan dibalas dengan menteri D4, menyerang kuda dan juga pion. Setelah kuda mundur untuk menyerang balik menteri makan pion, skak, menteri menutup skak, menteri makan menteri, raja makan menteri. Posisi ini lebih menguntungkan untuk pemain hitam. Oleh karena itu di posisi ini Magnus Carlsen memilih untuk mengamankan rajanya. Lalu kuda G ke petak E7, kemudian benteng E1. Dubow seperti biasa bersiap untuk menciptakan gajah fianchetto. Setelah itu D3 dimainkan oleh Magnus, persiapan untuk mengimbangkan gajah petak gelap. Gajah fianchetto, gajah G5 mempining kuda, lalu pion mengusir gajah. Gajah makan kuda dibalas dengan kuda makan gajah. Kemudian kuda C3 dikembangkan oleh Magnus. Daniel Dubow langsung rokade pada posisi ini. Ini dibalas dengan gajah mundur ke petak C4, menekan pion F7, dan ini membuat raja terpining secara tidak langsung. Daniel Dubow merespon hal ini dengan mendorong pion D6, bersiap untuk mengeluarkan gajah petak terang dan mungkin saja mempining kuda atau mengadu gajah. Magnus membawa kuda ke petak D5 menantang pertukaran kuda, tetapi kuda lari ke petak C6. Setelah itu C3 mencegah kuda melompat pada dua petak penting tersebut. Raja dihindarkan ke petak H7, itu artinya Dubow mungkin akan memainkan dorongan pion F5. Ini dibalas dengan A4, sebuah serangan melalui sayap menteri. Dubow kemudian membawa gajah ke petak E6, menyerang kuda, dibalas dengan H3, sebuah langkah profilaksis. Komputer menyarankan kepada hitam di posisi ini untuk menyerang dengan pion F5. Namun Dubow memilih membawa benteng ke petak C8. Setelah itu, kuda mundur ke petak E3 mengadu gajah. Namun demikian, ternyata Dubow tidak ingin kehilangan gajah petak terang. Dia menariknya mundur ke petak D7. Oleh karena itu, Magnus menggunakan kesempatan ini membawa gajahnya untuk menyerang kuda. Menteri ke petak E7, lalu A5. Benteng ke petak B8 dimainkan oleh Daniel Dubow. Setelah itu, menteri D2. Sekarang kedua benteng Magnus telah terhubung. Kuda mundur ke petak D8 dibalas dengan gajah mundur ke petak C4, bersiap untuk menempatkan kuda menyerang menteri. Kuda E6 terlebih dahulu dimainkan oleh Daniel Dubow, lalu kuda D5, menteri terserang sehingga lari ke petak D8. Setelah itu, Magnus mendorong pion B4. Pion makan pion, pion makan pion. Lalu Dubow mendorong F5. Sesuai dengan teori, jika Anda diserang melalui sayap menteri, maka Anda harus mencari serangan balik melalui sayap raja. Dubow mempraktekkan hal itu. Di posisi ini, Magnus membawa menteri ke petak E3, kemudian benteng C8, lalu benteng A ke petak C1. Setelah itu, kuda masuk ke petak D4 menantang pertukaran kuda. Tentu saja kuda makan kuda, pion makan kuda, menteri lari ke petak G3, menekan pion D dan juga pion G. Posisi ini sangat menguntungkan untuk putih. Daniel Dubow di posisi ini menempatkan gajah untuk menyerang menteri, tetapi dengan pion F4, gajah dipukul mundur ke petak G7, lalu
pion makan pion. Magnus berhasil membuka lajur E dan sekarang benteng bisa menempati baris ke-7. Di posisi ini, Daniel Dubois memilih gajah makan pion, membiarkan benteng masuk ke baris ke-7 menyerang gajah. Raja lari ke petak H8 menghindari pining, dibalas dengan benteng disusun ke petak E1. Kedua benteng Magnus Carlsen menjadi momok yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, Dubois kembali melancarkan serangan untuk mematahkan serangan. Pion B5 langsung menyerang gajah, namun pion makan pion N pasang, pion makan pion. Setelah itu, Menteri menekan pion D4. Di posisi ini, Daniel Dubois berambisi untuk mengusir gajah. Dia mendorong B5. Namun demikian, Magnus Carlsen memiliki langkah yang dari tadi telah dipersiapkan. Benteng makan gajah, sebuah pertukaran pengorbanan yang sangat brilian. Raja makan benteng dibalas dengan menteri makan pion, skak. Ada 3 pilihan bagi Raja Hitam. Jika Raja lari ke petak H7, maka ini akan dibalas dengan menteri A7 skak. Gajah menutup skak, lalu benteng E7 skak. Posisi ini akan sangat menyakitkan karena menteri harus dikorbankan. Jika tidak, maka tentu saja benteng ini akan memakan gajah. Atau apabila raja lari ke petak H8, maka ini akan dibalas dengan benteng yang satu menuju ke petak E7. Ancaman skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Menteri harus dikorbankan. Dan setelah itu, kuda makan menteri. Pion makan gajah, menteri mundur, skak. Raja lari ke petak H7, kemudian kuda makan benteng. Setelah itu, benteng makan kuda, lalu pion makan pion. Magnus punya 2 pion bebas dan punya menteri. Ini akan membuatnya menang dengan sangat mudah. Apabila raja lari ke petak F7, maka gajah mundur ke petak B3. Ancaman nyata yang sangat berbahaya di depan mata. Gajah mempining raja dan benteng bisa masuk ke baris ke-7. Ini akan membuat hitam sangat tersiksa. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Daniel Dubois mencoba memainkan raja ke-8. Namun demikian, langkah ini langsung dibalas dengan kuda F6 double skak. Raja lari ke petak H8, kemudian kuda H5 kembali skak. Jika benteng menutup skak, maka benteng akan dihajar oleh kuda. Dan Dubois di posisi ini memilih melarikan raja ke petak H7, namun hal ini justru membuatnya terkena skakmat dengan menteri G7. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Salam Games Innosumus.